Sobat-sobat rumah milenial, hari ini saya berada tepat di kantor advokat Baharudin Faraboban. Tepatnya, saya berada di ruangan beliau. Di sini saya mendapatkan materi dan ilmu apa itu hukum. Halo teman-teman juga, hari ini saya menceritakan ilmu yang saya dapatkan hari ini, sehingga bukan saja menjadi motivasi bagi saya, tetapi juga buat teman-teman rumah milenial sekalian. Materi yang saya dapat dan menjadi tanggung jawab buat saya, yang pertama, 1. Pengantar ilmu hukum yang disingkat PIH adalah 2. Pengantar hukum Indonesia yang disingkat PHI adalah 3. Apa itu sumber hukum adalah 4. Apa itu peristiwa hukum adalah 5. Perbuatan hukum adalah 6. Perbuatan melawan hukum adalah. Oke teman-teman, demikian ini PR yang harus saya hafal, dan di materi berikut sudah bisa kenapa hukum itu dibutuhkan? Dan hukum itu diatur oleh siapa? Dibuat oleh siapa? Jadi hukum itu memiliki sumber hukum. Sumber hukum itu apa? Sumber itu berarti dia yang paling tinggi. Hukum itu ada urutannya. Yang paling tinggi. Sumber hukum itu apa? Sumber hukum negara Indonesia itu apa? Sumber ini yang pakai untuk mengadili orang. Melanggar lalu lintas pakai undang-undang ini. Ini pakai ini. Nah itu sumber dulu. Jadi belajar dia punya sumber dulu, baru turun sampai baru bisa jadi advokat. Sekolahnya 4 tahun. Materinya yang kurang lebih kayak itu. Banyak. Hukum adat, filosofi hukum, psikologi hukum, pidana, perdata, banyak luas. Tapi hukum yang kita pakai ini untuk kau latihan membaca, meningkatkan pengetahuanmu, dan kau belajar nanti pada saatnya kuliah. Sumber hukum, dengar orang bilang, sumber hukum negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumber hukum. Semua hukum yang berlaku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sumber hukumnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum Undang-Undang Dasar 1945 ini baru dia turun menjadi undang-undang apa, undang-undang apa, undang-undang apa, undang-undang apa. Yang kalau orang melanggar, undang-undang itu mengatur tentang orang. Contohnya apa? Undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu di atasnya itu dia merujuk pada sumber hukum namanya Undang-Undang Dasar 45. Turunnya Undang-Undang lalu lintas, Undang-Undang perikanan, Undang-Undang perhubungan, Undang-Undang pertanian, Undang-Undang macam-macam undang-undang itu bersumber pada sumber hukum. Jadi sumbernya itu sumber hukum. Yang berikut baru masuk ke ilmu advokat. Jadi ilmu advokat itu sekian kecil dari sumber hukum Indonesia. Ilmu advokat itu bicara tentang hukum yang mengatur seorang advokat. Yaitu Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dia mengatur tentang tata cara orang menjadi advokat. Salah satunya harus sarjana hukum. Kalau tidak ada undang-undang itu, maka tidak semua orang bisa menjadi, kalau ada undang-undang itu, berarti tidak semua orang bisa menjadi advokat. Harus S1 baru bisa menjadi advokat. Itu diatur dalam Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa orang pakai helm? Karena Undang-Undang Lalu Lintas mengatur orang harus menggunakan helm. Kenapa polisi ada berdiri di jalan? Untuk menjaga orang agar tertib hukum. Harus pakai helm. Kalau Pak, karena ada dia punya undang-undangnya.
Undang-undangnya itu yang kemudian dipakai untuk orang menetipkan. Jadi undang-undang atau aturan hukum itu untuk menertibkan warga negara. Tuh kau hafal itu. Jadi tulis yang berikut, sumber hukum Indonesia adalah kenapa undang-undang banyak sekali di Indonesia ini? Itu untuk mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden harus dipilih. Kenapa? Karena undang-undang mengatur. Tuh. Nah, kenapa undang-undang dia mengatur? Karena di tengah masyarakat ada dua hal yang terjadi. Pertama, peristiwa hukum. Apa itu peristiwa hukum? Hah? Coba kau kasih contoh. Peristiwa hukum adalah? Peristiwa hukum adalah, Bicara saja apa yang kau tahu. peristiwa hukum berarti masuk kejadian. Jelaskan aja. Tidak usah kau balik ini. Peristiwa Objek hukum dan subjek hukum. Itu peristiwa hukum. Contohnya apa? Tadi kamu pakai apa? apa pakai Tadi pakai apa? pasal Coba ambil. pulpen Ini. masker. Pakai. Itu namanya peristiwa hukum. Akibat corona, pemerintah mengeluarkan peraturan setiap warga negara menggunakan masker. Itu namanya peraturan hukum. Kalau masyarakat menggunakan masker, itu peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu tadi bersumber dari yang berakibat dengan objek hukum, subjek hukum. Kenapa pakai masker? Karena ada aturan. Jadi sekarang perbuatan hukum. Apa menurut kamu perbuatan hukum? Perbuatan hukum melanggar. Ya jelas itu. Terus apa lagi? Coba jelaskan. Perbuatan hukum adalah naik angkot harus bayar. Perbuatan hukum. Naik motor harus bawa? Helm. Iya, helm dipakai, tidak bisa dibawa. Kalau dibawa itu begini. Harus hukum itu berhubungan dengan tata bahasa. Kalau kau tidak memahami bahasa dengan baik dan benar, maka kau tidak memahami hukum dalam kedudukan yang benar dan tepat. Jadi orang hukum itu dalam bahasa selalu menempatkan kalimat pada tempatnya. Kalau bawa itu begini. Ketika kamu bawa motor, sampai kamu bawa helm. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan undang-undang. Contohnya apa? Contohnya kayak apa? Ya kayak tadi kan semua kunci orang advokat itu harus bicara kalimat banyak di kepala. Kayak rasis. Hah? Kayak rasis. Iya, rasis terus. Baca. PR saya adalah baca sini. Iya, baca. Kamu tidak. Yang pertama, apa itu keadilan?